Topik paling viral beberapa hari terakhir ini adalah Jakarta dinobatkan menjadi salah satu kota paling kotor udaranya, paling terpolusi di dunia. Nah, lalu itu jadi topik politis. Biasalah, apalagi ini tahun politik, ya enggak? Nah, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah respon dari beberapa pihak di instansi-instansi pemerintah kita. Misalnya di Jakarta, pasti dengan koordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup atau mungkin Kementerian Lingkungan Hidup, pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Polda Metro Jaya bermaksud baik untuk niatnya mengurangi polusi itu. Bagaimana caranya? Mereka mengerahkan truk pemadam kebakaran lalu menyemprotkan air ke jalanan, ke udara gitu. Juga Polda Metro Jaya mengerahkan mobil rantis ya, water cannon mereka untuk membersihkan udara, disemprotkan air di jalanan protokol Jakarta. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu menjawab masalah? Apakah itu menyelesaikan masalah? Oh, tidak sama sekali. Justru sebaliknya, itu kontraproduktif. Nah, untuk itulah sebaiknya Anda mengakses ketautan yang setelah ini akan saya tampilkan di layar dan pelajarilah itu, maaf. Ya, maaf itu berbahasa Inggris daripada tidak sempat saya terjemahkan dan nanti toh saya terjemahkan juga bias artinya. Silakan mempelajarinya, membacanya dengan seksama, dan pada intinya kesimpulannya adalah menyemprot air dalam skala besar ke jalan dan ke udara dalam rangka untuk mengurangi polusi udara sebenarnya berkontribusi pada penambahan polusi udara itu sendiri, bukannya mengurangi. Ini saya kutip, saya membaca ini dari salah satu jurnal lingkungan hidup. Nah, bagaimana ceritanya? Kok bisa justru menambah polusi? Jadi begini, ketika air disemprotkan ke udara, ya kan? Dengan tekanan tinggi, ya kan, water cannon dan mobil pemadam kebakaran itu kan tekanannya tinggi. Itu mengakibatkan terjadinya atomisasi zat-zat yang terkandung dalam air seperti garam, asam, polutan, amonium sulfat, dan lain-lain. Atomisasi adalah pembentukan menjadi semakin kecil, menjadi seperti atom, berukuran atom. Jadi tadi zat-zat dalam air itu kan disedot dari sungai kah, atau yang baik mungkin dari pam ya. Tapi pam itu kan banyak sekali zat-zat yang dimasukkan ke dalam air pam itu supaya menjadi jernih. Nah, itulah yang menjadi kecil-kecil, bulir-bulir. Nah, itu zat-zat itu bisa sekecil kurang dari 2,5 mikron. 1 mikron itu 1/1000 milimeter. Jadi 1 milimeter yang kecil itu dibagi 1000. Nah, 2,5 mikron artinya 2,5/1000 milimeter. Ya, jelas ya. Nah, bandingkanlah dengan benda-benda yang akan tampil dalam foto berikut ini. Yang pertama, memanjang itu yang warnanya hitam ya adalah sehelai rambut manusia, diameternya antara 50 sampai 70 mikron. Lalu warna krem di sebelah kirinya adalah butiran pasir pantai yang paling halus sekitar 90 mikron. Sedangkan bulat-bulat merah adalah partikel gas buang mesin bakar seperti mobil, motor, kira-kira sebesar kurang lebih ya 2,5 mikron. Sedangkan bulat-bulat biru adalah debu
serbuk sari bunga ya, jamur kurang lebih sebesar 10 mikron. Nah, sekarang kita cermati gambar kedua. Gambar kedua yang warnanya hitam, nomor 3 dari kanan ya. Nomor 3 dari kanan. Berbanding sel darah warna merah yang terbesar kurang lebih 7 mikron. Jadi sel darah merah yang terbesar itu 7 mikron. Nah, kalau partikel yang besarnya 2,5 mikron yang warnanya hitam itu bandingannya dengan sel darah merah yang terbesar ukurannya kira-kira seperti itu. Kemudian bakteri itu yang paling kiri, yang besarnya maksimal adalah 1 mikron. Dan paling kiri itu kemudian diperbesar, di atasnya itu adalah virus COVID-19 sebesar 60 sampai 140 mikron. Sedangkan hitam besar paling kanan adalah partikel sebesar 10 mikron. Oke. Nah, maksudnya apa sih saya sampaikan foto tersebut adalah memberi gambaran betapa partikel-partikel yang teratomisasi pada saat disemprot oleh brandbil mobil pemadam kebakaran maupun oleh water cannon dari milik Polri itu menjadi sedemikian kecilnya. Nah, itu secara umum di dunia biologi, bioteknologi itu disebut particulate matter. Particulate matter itu adalah materi yang sifat, bentuk, dan ukurannya itu dikategorikan sebagai partikel yang kecil-kecil. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian benda-benda kecil itu harus Anda pahami, jangan terkejut. Tergantung dari jenis zat dan ukurannya, itu bisa melayang di udara, percaya atau tidak, selama 6 sampai 10 hari. 6 sampai 10 hari melayang di udara. Nah, itu kan jadi polutan semua begitu. Masuk ke hidung kita. Nah, butiran-butiran air yang lebih besar itu kan jatuh ya kan? Jatuh di mana? Di jalan atau di trotoar atau di mana-mana pun lah. Jatuh kan di tanah. Tetapi itu dalam tempo 15 sampai 30 menit dia menguap, airnya kering kan? Ya enggak? Nah, menjadi kering. Lalu proses yang terjadi adalah seperti kejadian atau seperti proses di dalam tambak garam di pantai-pantai itu. Airnya menguap, yang tinggal adalah garam. Nah, apa yang tertinggal di tanah ketika truk-truk pemadam kebakaran dan rantis water cannon dari Polda Metro Jaya tadi meninggalkan tempat, 15 sampai 30 menit kemudian kering kan jalanan, itu ada partikel-partikel halus yang ukurannya sangat kecil gitu, walaupun tidak di bawah 2,5 mikron. Tetapi mengapa dua foto tadi saya sampaikan betapa benda-benda itu masih kecil, bertebaran, tinggal di tanah. Nah, ketika mobil, sepeda motor, kita jalan kaki lewat itu kan terhambur, lalu kena udara, naik, lalu masuk hidung kita. Nah, terjadilah polutan-polutan tadi yang ditinggal oleh air menguap, itu masuk ke dalam hidung. Oleh karena itu di Jakarta belakangan ini ada banyak ISPA, penyakit batuk dan sebagainya. Karena semua partikel itu mengakibatkan penyakit-penyakit ISPA ya. ISPA itu infeksi saluran pernafasan atas ya, akibatnya batuk-batuk yang tenggorokan merah dan sebagainya. Kemudian kanker paru-paru itu yang lebih parah.
lalu kardiovaskular, bahkan kematian dini, dan juga penyakit paru-paru obstruktif kronis. Nah, perhatikanlah gambar ini, berbagai ukuran partikel masuk ke dalam paru-paru kita. Bagaimana yang besar berhenti di mana, yang kecil berhenti di bawahnya, yang paling kecil masuk paru-paru. Tidak heran orang Jakarta belakangan ini pada bersakit-sakitan semua begitu, ya kan? Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah langkah itu walaupun dengan maksud baik, tetapi itu useless. Sekali lagi, sama sekali tidak ada gunanya, bahkan memperburuk karena menambah polusi udara. Saya sekali lagi heran saja para ahli di Kementerian Lingkungan Hidup, di Dinas Lingkungan Hidup, mengapa tidak memahami ini begitu. Maaf, Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup ya, tolong pelajari dong Bu, itu loh, ada begitu banyak laporan dalam jurnal-jurnal lingkungan hidup di Amerika, di Tiongkok, saya belum menemukan yang di Eropa, dan juga jurnal-jurnal ilmu kesehatan masyarakat. Langkah itu dinyatakan tidak tepat, laporannya sudah bertahun-tahun yang lalu itu sudah ada gitu loh Bu. Yang terakhir saya baca itu tahun 2021. Jadi mohon itu jangan dilakukan lagi. Itu justru memperburuk situasi. Ya, maaf. Ini mohon diperhatikan. Marilah kita belajar. Walaupun Anda semua sudah doktor di bidang lingkungan hidup, sudah pandai menjadi pejabat publik, tapi kalau tidak mau belajar, ini tetap saja tumpul tidak akan tajam, karena ini memang harus diasah terus dengan terus membaca, terus mempelajari jurnal-jurnal, laporan-laporan ilmiah terbaru. Maaf ya Bu, saya berapi-api ini karena gemes saja gitu. Lihat Jakarta diguyur dengan water cannon dari Polda Metro Jaya, dengan damkar. Nah itu kan oke, sudah cukup itu saja Ibu Menteri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI. Dan tentu kabupaten, kota, provinsi yang lain. Jangan melakukan hal yang sama. Oke? Demikianlah. Pahami fakta.